Halo, Shalom. Jemaat pemulihan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu melalui channel YouTube ya, khususnya untuk jemaat JKI Pemulihan yang ada di Morowali Utara. Jadi channel ini dibangun sebagai media untuk kita belajar, bersekutu, bersaksi di dalam internal kehidupan berjemaat tentunya ya. Dan tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman, saudara yang tertarik untuk menyaksikan semua tayangan yang ada di channel ini. Kami mengucapkan terima kasih buat kebersamaan dan terima kasih untuk semua perhatiannya. Jika ada yang mau dikomen, silakan dikomen. Jadi karena ini medianya media sosial, terbuka untuk publik, kita tidak bisa menahan untuk setiap orang siapa saja yang ingin menonton. Mudah-mudahan doa kami kiranya dengan kehadiran channel ini bisa memberikan sedikit kontribusi bagi perkembangan iman kita dan juga perkembangan persekutuan kita masing-masing. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang menjadi bahan perenungan, kalau bisa dikatakan seperti itu, kepada seluruh jemaat pemulihan. Karena kita ada di desa, ada di berbagai tempat, maka kita akan memanfaatkanlah platform yang sedang marak hari-hari ini, yaitu YouTube. Ya, marak. Ini kita manfaatkan karena kemajuan teknologi juga berdampak baik bagi pertumbuhan iman, sekalipun ada sisi gelapnya juga, tergantung daripada kesadaran kita dalam menggunakannya. Sehingga kita akan menggunakan platform YouTube ini dan kita berterima kasih pada YouTube Corporation ya, yang sudah menyediakan media ini secara gratis untuk perkembangan keimanan, akhlak yang lebih baik, kemajuan persekutuan kita. Why not? Kita mempergunakannya, ya kan? Nah, sekarang kita perlu mengerti kenapa kita beragama, apakah agama itu masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Bagi seluruh jemaat pemulihan yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita tidak dapat menutup mata atau menutup telinga kita bahwa agama sedang diperbincangkan di mana-mana. Dan masing-masing orang mengklaim agamanya yang paling benar daripada agama tetangga. Sehingga terjadi perdebatan, polemik, simpang siur dari berita-berita kebenaran. Ada yang benar, ada yang menyesatkan, ada yang mengadu domba dan sebagainya. Luput daripada semua itu, kita akan mempelajari dan menimbang dengan akal sehat apa sebenarnya agama itu. Sesungguhnya agama itu adalah hasil kreatif dari manusia untuk menemukan jalan kebenaran. Karena agama itu terdiri dari dua kata, A dan gamma, artinya tidak kacau. Semua agama baik karena tidak mengajarkan kekacauan. Semua agama berupaya untuk menghubungkan dunia materi, fisik kita dengan dunia spiritual. Tetapi perlu kita ketahui, di dalam kekristenan, agama itu, Kristen bukan agama. Ya, Kristen adalah sebuah gaya hidup, solusi of life, jalan kehidupan. Yesus sendiri bukan founder dari sebuah agama. Yesus datang bukan membangun agama. Yesus datang bukan supaya pemuka agama, pendeta, seperti saya punya pekerjaan atau majelis untuk bangun sinode masing-masing. Bukan. Yesus datang memberikan jalan kehidupan ketika manusia telah jatuh dalam dosa. Dan ceritanya ini panjang. Nanti pada sisi lain kita bisa ungkapkan ini, tapi saya percaya jemaat pemulihan sudah paham tentang jalan keselamatan itu sendiri. Jadi, kata Kristen itu lahir nanti di Antioquia, di Kisah Para Rasul dituliskan di sana. Orang-orang luar memberikan julukan Kristen kepada orang-orang pengikut Kristus, gaya hidup Kristus. Tuhan sedang mengajar kita sebuah gaya hidup. Jadi kekristenan adalah gaya hidup yang harus dialami, yang harus dipraktekkan. Karena jika kita hanya menjadi pendengar dan bukan pelaku, kata Yakobus, kita adalah menipu. Jadi kita benar-benar intinya kekristenan adalah menerapkan gaya hidup Kristus dengan melakukan firman. Itu. Jadi bukan agama. Kita tidak perlu memperdebatkan agama.
Kita tidak hidup dengan konsep-konsep pemikiran dibangun oleh manusia. Seutuhnya kita berdasarkan kebenaran firman itu sendiri. Sehingga kita tidak perlu ada front pembela agama atau front pembela kebenaran dan sebagainya. Karena kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran itu adalah kebenaran sejati, dan kebenaran itu kata Yesus yang memerdekakan kamu. Dan firman yang kita dengar adalah firman kebenaran, ya. Nah, sekarang kepada agama adalah budaya. Sehingga berbicara dengan budaya itu tidak lepas dengan namanya pola hidup manusia di satu tempat geografis tertentu berdasarkan suku, etnis, keragaman, dan kebiasaan setempat. Itu sangat mempengaruhi. Karena di dalam kehidupan setiap manusia itu mempunyai sebuah naluri untuk mencari yang transendental, mencari sesuatu yang lebih hebat dari dirinya. Sehingga orang-orang tua dulu untuk memenuhi panggilan transendental di dalam batinnya dia menyembah patung, dia menyembah pohon, beringin, batu, gunung, dan sebagainya, atau buatan-buatan mereka yang dianggap sebagai dewa. Lepas dari itu benar atau tidak, tapi mereka sedang mencoba mengupayakan memenuhi ada sebuah panggilan, mencari sesuatu di dalam mereka. Dan itu tanpa disadari bahwa itu adalah roh, dan itu Tuhan menempatkan lubang besar dalam hati manusia, kehidupan manusia yang tidak bisa ditutupi dengan apapun. Ditutupi dengan dunia sekalipun, manusia tidak akan pernah puas. Dan itu hanya bisa ditutupi oleh Tuhan. Karena itu Yesus mengatakan, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, tapi kamu kehilangan keselamatanmu. Kepuasan kitanya dari Yesus, bukan dari agama. Itu sebabnya di dalam jemaat pemulihan kami tidak mengajarkan untuk fanatik dengan agama. Anda tidak diajarkan untuk terlalu mengagung-agungkan agama, karena agama sejatinya tidak memberikan Anda penyelamatan. Yang memberikan penyelamatan bukan agama, bukan gedung gerejanya, bukan liturginya, bukan doktrin dogmanya yang dipelajari di situ. Yang memberikan keselamatan adalah Yesus sendiri. Karena jalan keselamatan hanya dalam Yesus dengan mengikuti firman-Nya. Jadi, dengan pemahaman ini, kita harus bisa melepaskan, membedakan mana budaya, mana agama, dan mana kebenaran. Yesuslah kebenaran. Dan sehingga dalam Matius pasal 7 ayat 21-22 dikatakan di sana, bukan semua orang berseru-seru Tuhan diselamatkan, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Perlu digarisbawahi adalah pelaku firman. Sehingga mengikut Tuhan, inti sarinya, dasarnya adalah menjadi pelaku firman. Karena Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya pada saat itu yang dikenal dengan Great Commandment, ya, perintah agung. Perintah agung ini berlaku bagi kita sekarang ini. Jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Ya, jadi itu janji Tuhan dan pesan Tuhan, perintah Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid, bukan penganut agama, murid. Murid berarti belajar. Belajar berarti mengalami perubahan. Perubahan hidup baru. Hidup di dalam kemenangan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Itu maksudnya. Jadi ciptaan baru. Jadi poin pertama yang sangat penting, agama bukan kita tidak menjadikan agama sebagai ukuran kebenaran kita. Ukuran kebenaran kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Bahkan di kantong-kantong Kristen sangat fanatik sekali dengan agama. Sama-sama Kristen, tapi hanya karena beda sinode, beda cara membaptis, yang satu selam, satu bendera, satu pakai percikan air, satu tepuk tangan, satu tenang-tenang, itu sudah bisa menjadi sekat. Seperti itukah agama yang membuatnya, budaya yang membuatnya? Back to the Bible, kita harus kembali kepada hakikat kebenaran firman itu sendiri. Tanpa kita menghakimi satu sama yang lain. Saya percaya deh, kalau semua kita kembali kepada kebenaran itu sendiri, kita akan bertemu dalam samudra kebenaran. Seperti banyaknya sungai. Sungai-sungai yang ada di belahan dunia ini akan mengarah kepada satu tempat yang sama, yaitu laut. Ketika berada di laut, maka semuanya akan menjadi asin. Dan seperti itulah, kebenaran firman akan mengarahkan kita menjadi satu di dalam Kristus, bukan satu dalam sinode. Ya,
Jadi jangan pernah kita terpengaruh karena kamu tepuk tangan, saya tidak tepuk tangan, maka saya merasa diri saya paling benar daripada kamu. Yang sebaliknya juga mengatakan begitu, kamu baptis Islam, kamu tidak baptis Islam, maka begini, kita berbeda. Saya pernah mengikuti ada satu pertemuan dari seorang pendeta yang cukup dikenal lah, yang sudah tua di Magelang. Itu sangat eksklusif sekali. Mereka sampai budaya Yahudi itu diterapkan. Entah kenapa, saya cuma menyimpulkan mereka itu mau eksklusivitas sendiri, ya. Pemanggilan nama Tuhan berbeda-beda itu menjadi persoalan. Bahkan ada istilah pembaptisan pembaruan. Mereka coba memaksakan kebenaran yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul untuk mendukung opini mereka. Ya, saya tidak menghakimi mereka, tapi ada pesan-pesan yang sangat saya anggap itu memecah belah dalam kekristenan. Kalau kamu sudah dibaptis pembaruan, kamu jangan masuk gereja manapun yang menyebut Tuhan itu dengan sebutan lain. Lebih baik kamu di rumah. Dan ini saya anggap ini sebuah penyesatan. Karena saya mengerti, saya kenal mereka. Sebenarnya pendeta ini saudara kandung, saudara kembar. Tapi kok saudara kembar masing-masing membangun sinodenya sendiri-sendiri. Saya berpikir kalau Anda saudara kembar, apalagi Anda pendeta, sudah umur ya, kenapa sih kalau satu sinode, kenapa harus semua masing-masing berebut menjadi ketua sinode sih? Kenapa seperti itu? Apa yang dicari kalau bukan eksklusivitas? Kekristenan tidak mengajarkan kita eksklusivitas, dan jangan coba mencari dalil-dalil kebenaran firman untuk mendukung opini kita supaya kita dianggap eksklusif. Tidak, Tuhan datang bukan untuk membawa eksklusivitas. Ketika Yesus datang ke bumi, Yesus tidak mengajarkan firman banyak di sinagog. Yesus mengajarkan pola yang baru. Makanya disebut perjanjian baru, tapi bukan merombak hukum yang sudah ada. Yaitu apa? Yesus mengajar di bukit, Yesus mengajar di pinggir pantai, Yesus berkumpul sama para pemungut cukai yang pada saat itu diharamkan. Bahkan Yesus pada waktu itu ada seorang perempuan pendarahan menyentuh jubah Yesus dan menjadi sembuh. Di kalangan mereka pada waktu itu ahli Taurat agama, kalau orang perempuan pendarahan itu nggak boleh berada dalam jemaah. Tapi Yesus berbeda. Mereka tidak mau bergaul pada pemungut cukai, tapi Yesus berbeda. Jangan eksklusif. Jadi hari-hari ini terlalu banyak Kristen eksklusif dengan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan identitas mereka. Identitas kita satu di dalam Kristus. Agama yang memporak-porandakan itu. Kesombongan dan keangkuhan manusia, dan memakai referensi ayat-ayat suci dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani untuk mendukung identitas mereka. Saya anggap ini konyol. Ya, konyol. Jangan menyesatkan. Kita kembali kepada kebenaran. Itu karena budaya. Nah, dan di dalam agama ini seringkali kita diajarkan dengan kata berserah pada Tuhan. Gak heran banyak orang-orang yang fanatisme agamanya tinggi memanipulasi ya kata berserah ini dengan konotasi yang sungguh sangat berbeda. Utama para pengajar, banyak para pendeta saya katakan gitu. Gampang saja ngomong serahkan pada Tuhan, serahkan sama Tuhan. Tapi tidak memberi pengertian berserah itu bagaimana. Sehingga jemaat mensalahartikan kata berserah itu, mereka menerjemahkannya sebagai kata menyerah. Memang akar kata sama, serah, berserah. Tapi berserah dengan menyerah itu berbeda. Sangat berbeda. Sehingga gak heran, banyak orang-orang Kristen, apalagi yang fanatik agama Kristen, lalu tanpa pengertian yang dalam, mereka segala sesuatu mereka katakan, ya sudah berserah saja sama Tuhan. Padahal jujur di hati mereka menolak. Ketika usaha mereka gagal, ya berserah pada Tuhan. Mungkin bukan jalan Tuhan, mungkin cara Tuhan. Tanpa mereka mau belajar, mengapa kegagalan itu terjadi dalam usaha mereka. Ketika usaha mereka tidak mencapai hasil maksimal sesuai target yang mereka harapkan, mereka dengan gampang sekali, khususnya guru-guru yang namanya pengajar-pengajar itu mengatakan, ya sudah serahkan sama Tuhan. Tapi tidak memiliki sebuah effort, usaha untuk memperbaiki diri. Hanya berserah. Sebenarnya bukan berserah, menyerah itu namanya. Atau misalnya kita kehilangan, ada salah seorang yang kita kasih meninggal, sudah putus harap, berduka dan sebagainya. Lalu apa? Teman-teman dekat mengatakan, ya sudah berserah saja, serahkan kepada Tuhan semua itu. Tapi jujur di hati mereka tidak benar-benar berserah, mereka menyerah. Kenapa? Karena berserah dengan menyerah dua hal yang berbeda.
Kalau berserah, Anda punya harapan, Tuhan yang ambil alih masalah Anda. Tapi kalau menyerah, itu artinya apa? Anda putus asa dan tidak ada harapan di sana. Dan jika tidak ada harapan, maka tidak ada kemenangan. Padahal Tuhan sudah menjanji, kamu lebih dari pemenang. Kita diberikan kemenangan, kamu akan naik bukan turun. Tapi tidak ada kemenangan ketika kita tidak punya harapan. Kemenangan tidak akan diberikan pada orang yang sudah kalah. Memang hidup ini berat, duka cita Anda. Kita harus membedakan ya, antara pain dan suffering. Ya, kita tidak dapat menyangkal, sakit itu ada, tapi menderita itu pilihan. Pain is real, but suffering is choice. Ya, jadi sakit itu nyata, tapi untuk menderita adalah pilihan. Ya, jadi ketika kita mengalami sebuah sakit dalam bisnis, dalam hubungan, dalam tubuh dan sebagainya, kita tidak bisa menolak kegagalan itu ada. Tapi untuk menderita karena kegagalan itu adalah pilihan kita. Ketika Ayub mengalami suatu keberadaan, 10 anaknya mati, harta bendanya habis semuanya. Berita tidak baik, sungguh sangat mengenaskan. Hanya dalam hitungan sekejap semuanya habis, lulu lantak. Bahkan sekujur tubuhnya rusak berat. Tapi Ayub tidak tinggal di dalam sakit itu. Sakit memang ada. Bayangkan 10 anak habis. Dari seorang konglomerat, kaya raya menjadi orang paling miskin. Jadi orang yang sehat, terjaga kesehatannya menjadi orang yang paling menderita. Bahkan istrinya mengajak dia untuk melawan Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Itu sakit, tapi Ayub tidak mau ada di poin itu. Dia tidak mau menderita karena sakit itu. Dia akui pain is pain, but suffering is my choice. Untuk menderita adalah pilihanku. Sehingga apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Aku lahir nol, telanjang, dan aku meninggalkan dunia ini juga akan telanjang. Dan ini yang perlu kita ketahui. Ini banyak tidak diresapi oleh banyak jemaat Tuhan. Yang penting beragama, yang berserah. Walaupun tidak ikhlas untuk menyerahkannya. Tapi itu sebenarnya bukan berserah. Itu namanya menyerah. Sekali lagi, jemaat pemulihan yang saya kasih dalam Tuhan, Anda jangan sampai menerjemahkan berserah sebagai menyerah. Karena berserah sekali lagi dengan menyerah itu berbeda. Berserah itu ada harapan. Tapi menyerah itu tanpa harapan. Anda sudah hopeless sama sekali. Anda sudah putus asa sama sekali. Sudah tidak tahu mau buat apa lagi. Besok mau jadi apa nggak tahu. Tapi orang berserah, dia mengembalikan semuanya. Biar Tuhan yang mengambil alih. Dia percaya kepada Tuhan dengan satu harapan. Apa yang Tuhan perbuat itu baik. Tapi orang menyerah tidak punya harapan. Justru di dalam hatinya dongkol dengan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Tapi mulutnya mengatakan berserah. Sekarang kita harus berubah. Kita harus mengerti hal ini. Berserah dengan menyerah berbeda. Harapan saya, jemaat pemulihan, pasti sudah tahu antara berserah dengan menyerah. Dan sekarang coba kita bertanya, mengapa Anda jadi jemaat pemulihan? Mengapa Anda mengikut Tuhan? Mengapa Anda aktif dalam persekutuan? Mengapa Anda melayani? Kita tidak akan mau melakukan satu kegiatan yang tidak ada tujuan, bukan? Mengapa Anda berbisnis? Mengapa Anda berusaha? Mungkin Anda mengatakan, ya mengisi waktu kosong. Itu konyol. Mengapa Anda kuliah? Ya karena tuntutan orang tua. Itu juga sama kandasnya. Mengapa Anda menjaga kesehatan? Ya mengikuti tren. Itu kan salah. Segala sesuatu harus ada tujuan. Apa yang melatar belakangi sehingga Anda melakukan itu? Apa yang melatar belakangi Anda sehingga Anda mau menjadi jemaat pemulihan? Ikut dalam persekutuan, ikut dalam pelayanannya, ikut dalam semua kegiatan yang diatur di dalam gereja. Tujuannya apa? Masing-masing punya tujuan berbeda-beda. Orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu banyak tujuan. Ada yang tujuannya ingin sembuh, ada tujuannya roti, ada yang tujuannya benar-benar ingin keselamatan, ingin tahu kebenaran firman. Saya tidak bisa menghakimi Anda, dan Anda tidak bisa menghakimi orang lain, karena bicara tentang tujuan adalah sangat pribadi setiap orang. Tapi nanti, dalam perjalanan waktu, akan ketahuan tujuan orang ini apa. Di dalam firman Tuhan juga diberitahu, satu ketika nanti, kita akan diuji oleh api. Apakah dasar kita dari jerami, dari batu, dari kayu akan ketahuan nanti. Dan akan ketahuan dengan ujian api, ujian persoalan, ujian masalah. Karena hidup ini tidak mulus.
Masalah selalu silih berganti. Selalu saja ada. Tapi dari situ akan ketahuan pondasi kita apa. Ya, jadi saya berdoa jemaat pemulihan ketika ujian api itu datang, pastikan pondasi Anda benar, Anda benar-benar dibangun di atas dasar Kristus. Jika kita dibangun di atas dasar kebenaran, maka saya percaya, walaupun hujan datang, banjir, angin badai, rumah rohani Anda tetap kokoh, karena fondasinya adalah batu, bukan rumah yang dibangun di atas pasir. Pasir itu bukan barang yang solid ya, terpecah-pecah. Kalau kita solid satu di dalam Tuhan, benar-benar menyerahkan hidup kita dalam Tuhan, jangan percaya saya, percaya firman, Anda harus mengalaminya. Badai apapun yang datang, Anda tidak akan jatuh, Anda tidak akan roboh, karena fondasi Anda benar. Sekalipun 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau hanya menontonnya. Kenapa engkau bisa menontonnya? Karena engkau kuat. Kenapa engkau kuat? Karena fondasi hidupmu adalah batu karang, yaitu firman Tuhan. Biarlah kehidupan, perjalanan waktu akan menguji kita. Tapi doa saya pada seluruh jemaat pemulihan, kekristenan itu bukan budaya, tapi kebenaran. Dan ingat, berserah dengan menyerah berbeda. Kita berserah karena kita punya harapan. Doa saya, supaya kita punya tujuan yang jelas. Tujuan kita masuk dalam persekutuan jemaat pemulihan, JKI Pemulihan, bukan karena roti, bukan karena bantuan sosial, bukan karena efek diakonia, uang, dan sebagainya. Itu terbatas. Tapi saya berdoa, tujuan seluruh jemaat pemulihan, di satelit-satelit manapun Anda berada, dalam kondisi apapun Anda berada, hanya satu, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, menjadi satu dengan Tuhan. Seperti Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Itu yang paling utama. Percuma kamu memiliki seluruh dunia, tapi kamu kehilangan jiwamu. Pesan saya kepada seluruh jemaat pemulihan, jadilah kuat. Fokusmu bukan pada sinode, fokusmu bukan pada agama Kristen, fokusmu bukan pada saya. Fokus Anda adalah pada kebenaran. Hanya kebenaran satu-satunya yang dapat menjadi andalan kita. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, dan hanya firman kebenaran itulah yang bisa memerdekakan kita. Sekali lagi, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman kebenaran akan tinggal kekal buat selama-lamanya. Doakan supaya setiap minggu berita-berita seperti ini, sapaan dari seorang gembala, akan selalu datang kepada Anda dalam channel kita ini. Ya, memang ini channel pribadi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa ditonton oleh orang lain karena bersifat publik. Kiranya dengan tayangan-tayangan yang kita sajikan ini nanti akan dapat memberkati seluruh jemaat pemulihan, memberkati dunia, memberkati semua orang yang tidak kebetulan Anda bertemu, bersenggol dengan channel ini. Nanti ada kesaksian-kesaksian, boleh Anda berikan ke kita dan kita akan tayangkan tentunya, tentu melalui proses seleksi. Dan jangan lupa selalu buat komen ya. Mau didoakan atau apa, atau pertanyaan-pertanyaan untuk jemaat pemulihan, jangan ragu-ragu untuk komen, karena ini media untuk kita, dan sekali lagi terbuka juga untuk umum. Tuhan memberkati. See you next time. God bless you all. Amen.